Ada nih bro, film yang sangat lucu namun bergenre psikopat. Harusnya kalian sudah tahu sih ya filmnya. Tapi kalau kalian belum tahu, Aing kasih tahu nih filmnya. Nah, di awal film kita diperlihatkan nih sekumpulan pemuda-pemudi yang berniat berlibur ke sebuah tempat dan di tengah jalan mereka papasan tuh sama dua orang bapak-bapak yang bermuka datar dan mencurigakan. Terus pemuda-pemudi ini mampir tuh di satu tempat. Pas sampai di sana mereka ketemu lagi tuh sama orang yang tadi papasan sama mereka. Excuse me. Nah, sebenarnya si Del ini pengen banget tuh kenalan sama mereka. Namun karena si Del kikuk, dia bingung harus ngomong kayak gimana. Dan si Taker so-soan ngasih saran tuh sama si Del. Dan nyobalah si Del buat ngomong sama orang yang dia suka. Namun begonya si Del malah bawa alat kayak sabit besar. Ya tentu aja para mahasiswa ini pada kabur. Karena ya disamperin sama orang aneh, masa iya nggak kabur kan? I told you, Tucker. I'm a zero with the ladies. Come on. Nah, di perjalanan, si Taker ngomong lagi tuh sama si Del kalau dia cuma perlu percaya diri, walaupun sebenarnya si Taker juga belum pernah pacaran sama wanita. Nah, terus minuman yang diminum sama si Taker jatuh kan tuh ke bawah kakinya. Dan kebetulan ada polisi yang mengstop mereka dan Del yang sedang mengambil botol yang jatuh. Ya, pokoknya udah kayak orang lagi SP lah. Howdy, officer. Hey, It's a beautiful day, isn't it? Nah, Pak Polisi kemudian nanya tuh sama mereka mau kemana dan dijawab sama mereka kalau mereka mau ke rumah yang ada di danau yang baru saja dibeli sama mereka. Pak Polisi sebenarnya mau bilang kalau mereka aneh tuh. Pas Pak Polisi tersebut pergi dari sana, malah mereka berdua yang bilang kalau Pak Polisinya aneh. God, you look at him. You know what his problem is? He was jealous. That's weird. Pas nyampe di rumah baru mereka cek tuh isi di dalam rumahnya. Kelihatannya sih bagus-bagus aja, walaupun ada satu tiang yang sudah rusak dan hampir membuat si Taker celaka. You can get off of me now. Nah, kita sekarang diliatin tuh sama anak-anak mahasiswa yang tadi, yang juga camping di tempat yang sama, dan lagi ngomongin kalau 20 tahun yang lalu, di tempat mereka sekarang pernah terjadi pembantaian. Yang dibantai juga anak-anak mahasiswa kayak mereka tuh. Dan katanya hanya ada satu orang yang selamat, sementara yang lainnya dikubur hidup-hidup di tempat mereka camping sekarang. Nah, malam harinya, si Del sama si Taker kelihatan lagi mancing tuh di danau. Dan kebetulan para mahasiswa juga berenang di sana. Si Ali kan kelihatan lagi berdiri tuh di sebuah batu. Dan karena si Ali kaget pas ngeliat Taker dan juga si Del ada di sana, si Ali kemudian jatuh tuh dan gak muncul-muncul lagi. Dan dibantulah sama si Taker dan juga si Del. we got your friend. Oh God. Nah, sialnya, para mahasiswa ini malah salah sangka tuh sama mereka. Yang sebenarnya si Del sama si Taker ngebantu, malah dianggap nangkap Ellie. Dan mereka kabur dari danau. Teman-temannya kemudian laporan tuh sama si Chad. Dan pas si Chad sampai di danau, si Del dan si Taker juga udah pergi dari sana. Nah, pas bangun dari pingsannya, si Ellie juga salah sangka tuh sama si Del. Sementara teman-temannya sedang mencari si Ellie. Dan akhirnya sampai di gubuk milik si Del dan juga si Taker. Si Del kemudian ngasih sarapan dong sama si Ellie. Dan si Del pun ngomong soal kejadian semalam, di mana dia dan juga si Taker udah menyelamatkan Ellie yang tenggelam. I didn't have any girly clothes, so I dove in and rescued you. Pas akhirnya si Del dan juga si Ellie sudah saling kenal satu sama lain, nah di luar rumah, teman-teman si Ellie sudah mengundi tuh siapa yang datang ke gubuknya si Taker buat mastiin apakah Ellie ada di sana atau enggak. Dan terpilihlah tuh si Cungkring buat ke sana. Tapi pas dia baru aja jalan beberapa langkah, si Taker kan lagi motong kayu tuh. Nah yang kepotong itu malah sarang lebah. Nah karena si Taker lari sambil membawa mesin senso di tangannya, para mahasiswa ini salah sangka lagi dan malah nyangka kalau si Taker mau menyerang mereka. Nah, di dalam gubuk, si Ellie udah mulai akrab tuh sama si Del. Mereka ngomongin soal mimpi si Ellie yang ingin menjadi mediasi untuk mendamaikan dunia dan seluruh isinya. Nah, kemudian si Taker datang tuh ke rumahnya dan terlihat muka penuh dengan sengatan lebah dan sambil ngutruk sama mereka. It's my fault. I
suckered him into playing. No. Nah, si Taker kemudian bilang tuh sama si Ellie kalau teman-temannya ada di luar dan kayaknya mereka alergi lebah karena mereka lari saat lebah nyerang si Taker. Si Taker juga belum sadar dong salah sangka antara mereka. Dan saat si Ellie akan keluar untuk berbicara sama teman-temannya, si Del malah bilang tuh kalau Ellie istirahat aja biar si Del sama si Taker yang nyari teman-temannya. Al, just be careful, okay? Okay, here we go. You just relax, okay? Get some rest. Nah, teman-teman si Ellie kemudian nyangka kalau si Cungkring udah dibunuh tuh sama si Taker. Pas si Taker dan si Del sampai di sana, si Taker juga nggak ngeh kalau ada si Cungkring tepat di sebelahnya. Mereka teriak-teriak dong manggil teman-teman si Ellie. Nah, karena para mahasiswa tersebut tidak muncul-muncul juga, si Del pun inisiatif untuk ngasih pesan yang malah makin menambah salah sangka di antara mereka. Si Taker dan si Del kemudian kembali bekerja tuh. Dan si Ellie pengen ngebantu katanya. Nah, teman-temannya malah ngerencanain buat menyerang mereka. Dan saat salah satu mahasiswa berlari ke arah si Del, Del tak sengaja tuh mukul Ellie dengan skopnya. Dan si remaja malah meninggoy karena ulahnya sendiri. Nah, satu mahasiswa yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Dia lompat ke arah si Taker dan malah masuk ke dalam penggilingan kayu. Situasi tentunya jadi bertambah buruk dong di sana. Dan saat Del dan juga si Taker berbicara sama mereka berasumsi kalau tujuan dari para mahasiswa tersebut ialah untuk membunuh mereka dan juga si Ellie. I think they're trying to kill her too. Yeah. We go to the police. Nah, para mahasiswa yang tersisa kemudian berdiskusi tuh untuk pergi dari sana. Namun si Chad tetap pada pendiriannya dan berpikir kalau momen tersebut adalah momen yang sangat langka. Terus mereka mendengar suara tuh dari kejauhan. Dan saat anak-anak tersebut mendatangi suara yang sudah mereka dengar, dan benar aja, akhirnya Pak Polisi muncul tuh. Namun si Chad tetap tidak menyukainya. Why don't you kids climb in the back seat? Nah, saat si Del dan si Taker sedang mengeluarkan bagian dari penggilingan, terus Pak Polisi datang tuh dan membuat si Taker bercerita tentang kelakuan mahasiswa yang dengan sengaja membunuh diri mereka sendiri. Si Pak Polisi tentunya tidak percaya dong dengan cerita mereka. Dan saat Del berkata kalau ada satu wanita yang bisa menjelaskannya, dan Pak Polisi pun masuk ke dalam rumah dan membuat para mahasiswa menjadi sangat ketakutan. Why doesn't he fucking arrest them? Nah, Pak Polisi sekarang percaya tuh sama mereka. Namun sialnya dia malah bersender di tiang yang kita tahu kalau tiang tersebut bermasalah dan sangat berbahaya. Pak Polisi akhirnya juga kena paku tuh di wajahnya. Dan saat para mahasiswa berteriak dengan sekencang-kencangnya, salah satu dari mereka pun mengambil pistol Pak Polisi dan malah mencelakai diri sendiri. Si Chad akhirnya muncul tuh di sana dan menembakkan pistol sampai membuat Del dan juga Tucker masuk ke dalam gubuknya. Si Del dan si Tucker malah salah-salahan tuh di dalam gubuk. Dan saat si Del mencari anjingnya, si anjing malah disandar sama si Chad. Dan mau tidak mau, si Tucker mengambil pelontar paku buat ngimbangin pistol yang si Chad bawa. Oh! I'm sorry. Nah, rencana si Taker, dia jadi pengalihan tuh buat si Del. Nah, si Del malah terbawa suasana dan menembakkan pelontar paku saka hayang bebatoknya. Si Taker kemudian berhasil membebaskan anjingnya tuh. Dan karena dia juga ketahuan, akhirnya para mahasiswa yang tersisa mengejar si Taker sampai masuk ke dalam hutan. Nah, si Taker kan berhasil ditangkap tuh sama si Chad. Dia kemudian digantung dan diberi balasan yang nggak diliatin di kamera. Sementara si Del kelihatan sedang mengompres si Ellie tuh di dalam gubuk. Dan saat si Ellie sadar, si Ellie pun bertanya dari mana asal darah yang diterima si Del. Dan si Del nggak bisa ngomong dan malah nangis di sisinya. Just let it out. It's okay, right? Nah, si Del kemudian cerita tuh sama si Ellie kalau teman-temannya berniat membunuh Ellie. Padahal semua itu hanya salah paham karena interaksi buruk yang terjadi di antara mereka. Si Ellie kemudian keluar tuh dari gubuk. Dan saat dia mengambil semunggus kain yang ada di depannya, di mana isi dari kain tersebut adalah jari si Taker dan sebuah pesan yang tertulis di dalamnya. I don't understand. How long was I out for?
Nah di sini si Del sudah marah banget tuh sama mereka. Dia mencoba untuk menyelamatkan si Taker dan dihentikan oleh si Ellie yang berkata kalau yang terjadi di sana hanyalah sebuah kesalahpahaman. Si Ellie akhirnya cerita tuh kejadian di minimarket, yang mana si Ellie beserta teman-temannya mengira kalau Del dan juga si Taker adalah orang jahat, dan tentu saja si Del menyangkal dan tetap pergi dari sana. Nah, si Del kemudian bertemu tuh sama si Taker, dan semua itu hanyalah perangkap. Walaupun perangkap yang dibuat oleh mahasiswa tidak berhasil menyakiti si Del. Si Del kemudian menurunkan si Taker dong dari ikatannya, dan saat malam harinya, para mahasiswa pun masuk ke gubuk si Del dan bertemu dengan si Ellie. What are you guys doing? We're saving you, stupid. Now, come on, let's go. Place is really freaky. Nah, si Ellie kemudian menjelaskan tuh sama teman-temannya kalau semua yang di sana adalah salah paham, dan si Del dan juga si Taker adalah orang baik yang tidak sama sekali menyakiti dirinya. Si Chad udah nyiram-nyiram minyak tanah aja tuh di sana. Dan saat salah paham masih belum terselesaikan, Del dan Taker pun masuk ke rumahnya dan mereka terlihat ngobrol untuk mencairkan suasana. Tell you. Nah, kalau kalian masih ingat, si Chad kan pernah cerita tuh di awal film, di mana di gunung tersebut ada penyerangan dari orang-orang gunung dan hanya satu orang aja yang selamat. Dan ternyata yang selamat itu adalah ibunya si Chad, guys. Dan katanya juga mayatnya aja nggak ditemuin tuh di sana. Lanjut. Nah, di luar gubuk, si Bohai sama si Gimbal terlihat ngintip tuh dari arah jendela. Mereka disuruh untuk menyerang kalau Chad sama si Cantik gak keluar dalam waktu 15 menit. Mereka kemudian masuk dan nyerang tuh dengan membabi buta. Dan kalian pasti tahu sendirilah, karena hasil dari kelakuan tersebut adalah sebuah kekacauan yang malah menyerang teman sendiri. Emang film kocak ini mah. Nah, walau gubuk tersebut sudah meledak, ternyata si Chad masih selamat tuh di dalam. Kemudian dia coba buat nyerang lagi, dan bodohnya saat Del CS berhasil pergi dari sana, dia malah menabrak sebuah akar pohon dan mencelakakan orang-orang di dalamnya. Saat si Del sadar, kemudian dia ngelihat si Taker tuh terbaring di bawah pohon. Si Taker kemudian ngomong kalau si Chad membawa Ellie, dan si Taker berharap si Del menyelamatkannya. Diberi sedikit motivasi lah tuh sama si Taker. Dan akhirnya si Del pun OTW bersama dengan anjingnya untuk menyelamatkan kekasih hatinya. I know what I'm doing. More or less. Okay, stay. Nah, si Del kemudian sampai tuh di sebuah rumah kayak pabrik bekas gitulah, dan ternyata di dalamnya si Ellie lagi diikat tuh sama si Chad, entah untuk tujuan apa. Namun yang jelas si Chad kelihatan sagne tuh sama si Ellie. Akhirnya si Del masuk dong ke dalamnya, dan dia pun terlihat memakai beberapa barang yang katanya agar terlihat lebih menyeramkan. Oh, I thought it might look kind of intimidating. Does it? Saat si Del mencoba untuk membuka tali yang mengikat si Ellie, si Chad kemudian ngomong tuh lewat mikrofon kalau yang dia lihat sangatlah manis sambil menyalakan mesin gergaji kayu yang ada di sana. Si Del kemudian buru-buru dong buat mutusin tali yang mengikat si Ellie, dan saat si Del terlihat memakai gergaji mesinnya, si Chad kemudian menyerang dan membuat si Del terpental. Are you okay? Nah, si Del dan si Chad akhirnya berkelahi tuh, mulai dari pukul-pukulan, sikut-sikutan untuk saling mengalahkan. Si Del kemudian melemparkan kapak dong dengan gaya Matrixnya, dan si Ellie pun terlihat terbebas, dan si Del melanjutkan perkelahian mereka. Si Del dan juga si Ellie akhirnya naik tuh ke lantai 2, dan di sana mereka menemukan sebuah koran yang memuat penyerangan yang diceritakan oleh Chad tentang kisah 20 tahun yang lalu. Dan terkuak deh tuh cerita aslinya kalau ayah si Chad bukanlah pacar ibunya, melainkan seorang psikopat. Karena si Chad dan psikopat mirip bagai pinang dibelah bujur, dibelah kapak. Nah, saat si Chad berhasil naik dan akan menyerang si Del kemudian ngeliatin tuh koran tersebut kalau ayahnya adalah orang gunung, dan membuat si Chad gak percaya dengan informasi tersebut. Si Del kemudian nyerang si Chad tuh dengan sebuah serbuk, dan karena si Chad alergi dengan serbuk tersebut, si Chad pun akhirnya terjatuh dan membuat si Ellie dan si Del selamat.
Nah, di akhir film, kita diliatin tuh sama si Tucker yang akhirnya selamat. Bahkan jari yang terputus berhasil disambungkan dengan simsalabim. Si Del juga berhasil kencan tuh sama si Ellie. Dan buat si Chad, dia kayaknya jadi orang gunung dah. Karena terakhir dilihat, dia lagi nyerang YouTuber yang suka kelayaban ke hutan. Ya segitu dulu lah ya. Selamat datang di video berikutnya.